Video materi tentang pengelolaan kelas di TK, wilayah pedesaan atau kecamatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Destria Maharani, kelas 2A PG PAUD, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Lambung Mangkurat. Pengelolaan kelas di TK merupakan inti dari suatu organisasi yang efektif. Mengelola kelas TK ialah suatu keterampilan yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar. Pengelolaan kelas juga mempunyai tujuan yang dilakukan oleh guru, yaitu agar proses belajar mengajar dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan proses belajar mengajar dapat tercapai secara efektif dan efisien, untuk memberi kemudahan fasilitas supaya membantu kemajuan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Konsep utama pengelolaan kelas: menata ruang kelas. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas, yaitu: pertama, visibility, artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa sehingga siswa secara luas dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan anak didik untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Ketiga, fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 4. Kenyamanan. Kenyamanan di sini maksudnya seperti temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. 5. Keindahan. Prinsip keindahan ini berkenan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Fungsi perencanaan kelas. Fungsi pengelolaan kelas meliputi: pertama, merencanakan. Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan agar usaha mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. Kedua, mengorganisasikan, ialah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 3. Memimpin. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota berorganisasi. Keempat, mengawasi. Mengawasi adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya, bukan mengubah tujuan. Tujuan pengelolaan kelas: pertama, untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui pendekatan sambil bermain. Kedua, penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar anak dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan anak belajar. Ketiga, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada anak. Keempat, membina dan membimbing anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat individunya. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Beberapa faktor yang mempengaruhi perwujudan pengelolaan kelas yaitu: pertama, faktor kurikulum, kedua, faktor gedung dan sarana kelas, ketiga, faktor lingkungan fisik. Macam-macam lingkungan belajar indoor. Beberapa dalam strategi pengelolaan lingkungan belajar indoor di TK adalah: pertama, prinsip umum penataan ruangan, kedua, jenis ruangan, ketiga, penataan ruangan dan perlengkapan belajar, keempat, pemilihan dan penggunaan perlengkapan belajar, kelima, setting area, keenam, suasana psikologi yang kondusif dalam ruang pembelajaran, ketujuh, dana setting area dalam kelas. Jenis alat bermain di dalam ruangan atau indoor seperti bermain pajol, balok warna, boneka jari. Lingkungan belajar outdoor. Pembelajaran di luar lingkungan kelas outdoor lebih berperan dalam mengintegrasi sensoris dan berbagai potensi yang dimiliki anak. Hal ini termasuk perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan pengetahuan budaya, serta perkembangan emosional dan intelektual.
Untuk strategi pengelolaan lingkungan belajar, outdoor sama dengan strategi lingkungan belajar indoor. Jenis alat belajar di luar seperti ayunan, jungkitan, bola, seluncuran. Penerapan pengelolaan kelas pada TK. Pengelolaan kelas di TK di lingkungan sekitar saya sudah dilakukan oleh para guru dengan baik, secara pengaturan fisik maupun pengaturan peserta didik. Guru berusaha untuk selalu lebih baik dalam pengelolaan kelasnya. Penerapan pengelolaan kelas dilakukan melalui proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 1. Persiapan pengelolaan kelas dilakukan sebelum pembelajaran dengan pengaturan fisik. Dimulai dengan kegiatan perencanaan pembelajaran, pengaturan waktu, penataan ruang kelas, dan membangun iklim kelas. Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan penyusunan RKM atau rencana kegiatan mingguan dan RKH atau rencana kegiatan harian, serta memperhatikan prinsip-prinsip dan pengorganisasian proses perencanaan pembelajaran. Pengaturan waktu juga diperhatikan dalam persiapan pengelolaan kelas. Pertemuan dilakukan ialah 6 kali dalam seminggu dari hari Senin sampai Sabtu, dan waktu pelaksanaannya Senin sampai Kamis 4 jam atau 240 menit, sedangkan hari Jumat sampai Sabtu 3 jam atau 180 menit. Namun, pelaksanaannya fleksibel, memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik. Pengaturan ruang kelasnya sudah memenuhi kriteria kelas yang baik, sesuai dengan memberikan rasa aman dan kepuasan kepada anak dalam mencapai tujuan belajarnya. Pengaturan ruang kelas meliputi penyediaan ruang, pengaturan tempat duduk, pengaturan perabot dan alat permainan, serta pembagian ruang yang sesuai. Ruang TK-nya sudah bersifat permanen dan mencukupi untuk kegiatan pembelajaran. Ruang kelasnya sudah memadai baik dari segi arah ruangan yang memiliki cukup cahaya untuk melakukan proses pembelajaran. Ukuran kelas sesuai dengan tempat bermain bebas dan dalam proses pembelajaran pada anak. Lantai untuk setiap kelas terpisi kayu. Lantai kayu mempunyai banyak kelebihan seperti tidak dingin dan mampu mengurangi risiko cedera anak apabila terjadi kecelakaan. Penataan dinding dan pemilihan warna ruangan adalah hijau, dengan pemberian gambar angka, huruf, serta gambar hewan pada salah satu sisi kelas. Pemilihan warna hijau tersebut melambangkan keseimbangan dan ketenangan, sehingga dapat memberikan kesan estetis dan menyenangkan bagi yang melihatnya. Guru membangun iklim kelas melalui pembinaan suasana yang demokratis, dilakukan dengan berbicara dengan suara ramah, membimbing anak, menolong anak, dan memecahkan tanggung jawab. Dalam membangun iklim kelas, terdapat beberapa kendala berasal dari anak yang dihadapi. Namun, guru dapat menanganinya dengan menerapkan beberapa solusi, seperti dengan memberi peringatan kepada anak, mengajak anak bernyanyi, bergerak, dan tepuk-tepuk tangan, membuat anak tertarik dengan membuat kegiatan yang menyenangkan, serta mengajak anak untuk menceritakan kisahnya di rumah. 2. Penerapan pengelolaan kelas. Permasalahan di kelas atau di luar kelas akan selalu ada meskipun sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Permasalahan yang melibatkan lebih dari satu anak memang sering terjadi, dan guru mengambil beberapa solusi seperti melerai, bersikap netral, bertanya tentang kronologi permasalahannya, mencari akar permasalahannya, mengembalikan kepada anak bagaimana penyelesaiannya, memberi solusi dan nasihat, saling memaafkan. Kalau tidak ada guru, biasanya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, misalnya dengan langsung meminta maaf atau dengan cara lain, karena mereka sudah terbiasa dan sering mendapatkan pembelajaran tentang saling memaafkan. Guru menerapkan pendekatan sosial emosional untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan anak. Pendekatan perubahan tingkah laku diterapkan untuk mengembangkan tingkah laku anak yang positif dengan cara memberikan dukungan atau pujian. Sedangkan cara yang dilakukan untuk mencegah tingkah laku yang negatif anak adalah dengan menegur atau memberi peringatan kepada anak dengan bahasa yang halus. Guru juga menerapkan pendekatan ancaman, namun sesuai dengan situasi, kondisi, dan permasalahan yang muncul pada anak. 3. Evaluasi pengelolaan kelas. Dilakukan melalui penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan. Guru menelusuri kekurangan atau hambatan, serta kesesuaian pengelolaan kelas yang sudah berlangsung dengan harapan guru. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan kelas, guru melakukan pengecekan. Pengecekan yang dilakukan guru adalah dengan introspeksi diri, membandingkan RKH dengan kegiatan yang sudah berlangsung, maupun dengan berdiskusi bersama partner di kelas. Pengecekan secara bersama dengan kepala sekolah dan seluruh guru dilakukan dengan penyampaian observasi kepada sekolah saat masuk dalam kelas-kelas. Kepala sekolah juga aktif bertanya kepada guru tentang kejadian apa saja yang ada di kelas,
perkembangan anak, perkembangan hafalan anak-anak dan guru, kekurangan atau permasalahan yang ditemui saat pembelajaran. Apabila pengecekan sudah dilakukan, guru berusaha menemukan solusi atas kekurangan atau hambatan dengan cara pencarian. Selain berdiskusi dengan partner di kelas, guru berupaya mencari solusi setiap harinya dengan mencari alternatif pemecahan masalah. Saat evaluasi bersama, kepala sekolah bersama guru berdiskusi untuk menemukan solusi. Evaluasi tersebut rutin dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian atas solusi yang sudah diambil. Penyimpulan dilakukan juga untuk mencari solusi baru apabila solusi yang sudah diambil sebelumnya belum berhasil.